Untukmu. Tadi aku menunggu di tempat itu banyak nyamuk. Aku digigit banyak. Pria Ayo dilarang. aku semprotkan untukmu. Pria dilarang aku bisa sendiri, pria dilarang. Pria dilarang. Jangan begitu lagi lain kali. Meskipun Chen Xiuan mau mengantarku pulang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Hari ini aku rencananya naik bus pulang. Yang aku khawatirkan adalah kamu pergi ke Amerika selama 3 bulan. Bagaimana kalau kamu dibawa kabur oleh pria tampan berambut pirang itu? Jadi aku ingin kamu tahu betapa baiknya aku. Tidak tega meninggalkanku. Aku tidak akan pergi ke Amerika. Bukan Xiao, tadi aku hanya bercanda. Kamu harus tetap pergi, ini kesempatan yang bagus. Karena kali ini kalau aku pergi ke Amerika, tidak hanya 3 bulan. Kali ini perusahaan langsung mengirimku ke kantor pusat di Amerika. Berarti, setelah pergi tidak akan kembali. Aku seharusnya tidak bilang ke ibuku bahwa aku tidak akan pergi ke Amerika. Sekarang mungkin sudah melewatkan waktu pendaftaran kuliah. Bagaimanapun juga harus menunggu setahun lagi. Xiao, meskipun aku tidak ingin mengganggu masa depanmu tapi aku tidak ingin berpisah denganmu terlalu lama. Bagaimana ini? Jadi aku tidak akan pergi ke Amerika. Aku tidak hanya karena tidak tega meninggalkanmu, tapi juga ibuku, aku tidak bisa melepaskannya. Kalian berdua jauh lebih penting dibandingkan kesempatan ini. Xiao, aku tahu aku tidak boleh egois seperti ini. Aku juga tahu berapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk kesempatan ini. Tapi aku sangat senang kamu bisa membuat keputusan ini. Xiao, kamu tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras, aku ingin kamu tahu. Aku Shen Hou. Layak kamu membuat pilihan seperti ini. Pria dilarang. Jangan. Kamu pergi. Babi hutan berjanggut, jangan sentuh aku. Monyet, kamu ngapain? Tengah malam tidak tidur. Maaf ya mengganggumu. Bukan kamu kan sudah punya pacar, kenapa? Kalau kamu cantik kasih aku salinannya dong. Kertas kurang di samping tempat tidurku masih ada. Kasih aku juga salinannya ya. Yushen, GD ini bagus banget. Kamu yakin gak mau lihat? Aku nggak lihat, aku mau tidur. Aku lihat dulu. GD. Putar ke sini, aku mau lihat. GD. Apa ini novel ya, novel apa serunya? Novel apa sih? Rekrutmen. Kamu pikir aku sama kayak kamu kita sekarang? Sudah nggak satu level lagi, siapa kayak kamu, isi kepala kamu apa sih? Monyet sialan, kamu berubah, aku kasih tahu. Siapa yang bilang sama aku sumpah setia? Bilang lulus dulu nggak cari kerja. Main dulu sebentar. Pinjaman bank kartu kredit Lakukan tagihan apa yang kamu mau. 999 orang Baru swasta 10.000 cari orang lebih. kerja. Sudah tengah malam begini. Dicemooh lagi, dikasih makan anjing lagi. Aku tidur dulu, mimpi bisa lanjut. Tunggu ya monyet, aku kasih tahu. Aku pasti hapus semua harddisk kamu. Siapa kayak kamu, aku nggak lihat. Kalian dengar nggak siapa yang ke kantor pusat di Amerika? Kayaknya sudah keluar para kepala departemen. Hari ini akan dapat pemberitahuan, tinggal tunggu besok diumumkan.
Gak usah terlalu semangat, pasti dari departemen kalian. Yan Xiao Chen ya? Kamu tahu dari mana? Siapa yang gak tahu kalau kepala departemen kamu dia beda perhatian sama dia. Kayaknya dia punya latar belakang sudah bukan rahasia lagi. Kita cuma dengar-dengar. Ternyata dia memang punya latar belakang ya, kalau enggak. Kita cuma kasihan sama Kian, kalau enggak ketemu Yan Xiao Chen. Yang ke Amerika pasti dia. Daripada sini ngomongin orang mending fokus. Dalam kerja kesempatan ada untuk semua orang. Kian. Kita ngobrol dulu. Ayo. Kita berdua nggak ada yang nggak bisa dibicarakan. Waktu itu di depan lift, kamu kayak mau nanya sesuatu. Apa aja tanya, bilang aja ya. Mereka bilang kamu punya latar belakang di MJ Capital. Kamu sudah dipilih untuk pergi ke Amerika. Mereka bilang, kalau kamu. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu kamu tipe orang seperti apa. Pertama, aku di MJ Capital. Nggak ada background sama sekali. Kedua, meskipun kali ini aku yang terpilih, aku nggak akan ke Amerika. Kamu nggak pergi. Kalau cuma magang di Amerika selama 3 bulan, aku pasti nggak akan kasih kesempatan ini ke orang lain. Tapi kali ini perginya buat kerja langsung di Amerika. Aku pasti nggak bisa pergi. Demi Shenhou ya? Bisa dibilang gitu. Nggak sepenuhnya juga. Gimana? Kamu nggak percaya sama aku? Aku memang nggak tahu. Harus percaya sama kamu apa nggak, soalnya kan dulu yang mutusin. Putus kontak sama Shenhou itu juga kamu. Bukan Kian. Antara kita berdua apa ada? Salah paham gitu kamu. Apapun hubungan kita waktu di sekolah. Sekarang kita di dunia kerja. Kita ini rekan kerja. Artinya kita harus saling bersaing. Untuk membuktikan diri kita. Kamu ada background apa enggak? Kamu pergi ke Amerika apa enggak, itu enggak ada hubungannya sama aku. Dan gimana aku melihat kamu? Aku percaya sama omongan orang apa enggak? Itu juga enggak ada hubungannya sama kamu. Tolong kamu paham soal ini. Terakhir aku mau kasih tahu ke kalian semua. Tentang kuota ke Amerika kali ini. Aku sudah lihat laporan penilaian yang kalian kirim tentang para magang. Laporan penilaian akhir. Termasuk hasil kerja mereka selama magang. Nilai ujian pelatihan. Dan nilai wawancara mereka. Tapi selain ketiga itu yang paling penting adalah proposal pendanaan mereka. Dengan mempertimbangkan semuanya. Juara pertama adalah Cari manajer Jiang. Para kepala departemen sudah dipanggil ke ruang rapat kecil buat rapat. Belum tahu sampai jam berapa. Kayaknya bakal diumumin siapa yang ke kantor pusat di Amerika. Pilihan magang. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo. Halo Xiao, udah pulang kerja, aku jemput kamu. Aku lagi. Aku punya kabar baik, mau ngajak kamu makan. Oke, aku turun sekarang, sampai jumpa. Manajer Jiang. Kian belum pulang ya. Ada waktu nggak aku mau nanya. Tentang pemilihan ke kantor pusat di Amerika. Ayo ke kantor.
Kenapa wajahmu kok kayak gitu nggak senang? Siapa yang ganggu kamu? Nggak ada. Terus kenapa? Tadi aku ke kantor manajer bilang nggak mau ke Amerika. Dia nggak ada. Ah cuma itu doang kalau hari ini nggak ada besok pasti ada dong. Kamu ini terlalu cemas aja. Yang paling penting sekarang itu pacarmu aku. Aku punya kabar penting mau kasih tahu kamu. Apa sih? Nanti waktu makan aja bilang ayo naik mobil. Laporan proposalmu udah aku baca. Bagus banget, aku percaya sama kamu. Pasti sukses besar di masa depan. Maksud Bapak, pemilihan ke Amerika udah ditentukan. Bukan aku. Pintar juga. Kalau bicara, aku nggak banyak ngomong. Tapi aku nggak ngerti. Kalau Bapak merasa, Mungkin kamu. Kemampuan dan prestasi. Cuma bantuan di perusahaan. Pepatah bersandar di pohon besar itu enak. Aku percaya kamu. Pasti ngerti kan? Kalau kamu bisa buat bos lu kasih perhatian khusus ke kamu, maka aku yakin, nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika pasti juga jadi milikmu. maksud Bapak, pemilihan ke Amerika udah diatur dari dulu. Aku nggak bilang gitu loh. Singkatnya, masih ada kesempatan lain. Kenapa di sini lagi? Terakhir kali di sini aku nggak makan apa-apa. Mahal banget, gimana kalau kita ganti tempat? Kalau Cheng Ziwan yang bayar ganti tempat nggak masalah. Bukan kita kan teman dekat. Aku cuma pengen ngiritin kamu. Sudah-sudah aku cuma bercanda ayo pergi. Mau makan apa? C. Kita pesan nanti saja. Oke, Kalian makan berapa hari itu? 400-an hari ini. Paling nggak 2 kali lipat. Kamu setuju aku makan sama Chen Ziwan? Pas makan kamu kelihatan baik-baik aja. Ternyata kamu ingat semua ya. Kekanak-kanakan. Jangan pikir aku ingat hari ini. Aku ada hal yang mau rayakan. Apa? Aku. Aku dapat kerja. Serius di perusahaan apa? Kerja apa? Nanti aku kasih tahu. Kamu rahasia sama aku. Harus rahasia biar ada kejutan. Kalau gitu aku yang traktir. Cepetan pesan mau makan apa. Kalian makan apa hari itu? Enak-enak. Hari ini kita bisa minum. Gak bisa aku bawa motor. Kamu bawa uang berapa? Kurangnya kita patungan. katanya MJ Capital mau pilih orang buat kerja di kantor pusat Amerika. Aku nggak perlu mikir pasti kamu. Kian-kian, jangan lupa teman lama kalau sudah sukses. Meskipun dia sangat berbakat nggak mungkin baru masuk, Jason langsung mempercayainya. Kita kuma kasihan sama Qian-Qian. Kalau nggak ketemu Yan Xiao Chen pasti dia yang ke Amerika. Dia yang paling cocok. Aku yang pertama. Dia bilang apa sama kamu atau tahu informasi dalam? Aku nggak ada koneksi di MJ Capital. Kalau kamu bisa membuat bos lu, maka aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika juga akan menjadi milikmu.
Komentar pujian, harus makan enak komentar pujian. Komentar pujian untuk merayakan suatu kebahagiaan besar. Komentar hari ini harus makan enak. Meskipun kali ini aku yang terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Hapus. Setel batal-batal. Menteri Xian Jiang hari ini pergi ke perusahaan Tixi. Apakah kamu mau izin? Aku lihat Kian juga tidak datang. Ya, sekolah kami siang ini foto kelulusan, jadi aku mau izin. Baiklah, nanti kalau dia sudah kembali aku akan bilang padanya. Baiklah kamu. Bisakah kamu bantu aku bilang padanya? Tidak apa-apa, aku sendiri saja. Oke. Terima kasih. Halo Menteri Jiang, baik-baik. Xian, aku sedang rapat di Tixi. Ada urusan nanti saja. Halo Shenho. Halo, apakah kamu sudah izin? Sudah. Kamu sudah selesai urusan masuk kerja? Baru selesai, banyak urusan bikin capek. Nanti kita pulang ke sekolah bersama. Baiklah, kamu di mana? Aku tunggu kamu. Aku sudah sampai. Kamu urusan masuk kerja cepat sekali. Bagaimana? Aku pakai setelan formal bagaimana? Mengingatkanku pada 4 kata. Tampan memikat. Sok suci. Jangan bilang pekerjaan barumu di sini. Kukira kamu akan bilang aku tampan memikat. Boleh juga kamu tidak merasa. Aku sangat anggun? Biar aku tebak pekerjaan barumu sebenarnya apa. Kamu lihat pakaianku ini pasti tahu. Jual asuransi. Tapi dengar meskipun gaji awalku tidak tinggi. Tapi aku dengar kalau kerja bagus. Komisinya cukup lumayan. Tapi kenapa kamu jual asuransi? Kamu tertarik dengan ini? Sejujurnya penjual asuransi. Sama saja, yang paling penting kamu tahu apa. Pekerjaan saya ini lokasinya sangat bagus. Sangat dekat dengan kantor kamu, saya bisa melihat kamu setiap hari. Dan di bawah kantor. Dan saya juga bisa menemani kamu pergi dan pulang kerja setiap hari, makan bersama kamu. Tapi saya harap pekerjaan yang kamu lakukan adalah yang kamu minati dan membuat kamu bahagia. Jangan mengorbankan terlalu banyak untuk saya. Sekarang saya bisa melihat kamu menemani kamu setiap hari. Itu adalah hal yang paling membuat saya bahagia. Baiklah. Ayo pergi, kalau tidak kita tidak akan sempat foto kelulusan. Kamu mau bunuh saya ya? Menipu ya, ketika sebuah mobil kecil berjalan 30-50 km per jam menabrak seorang pemuda yang sehat. Masih ada tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Ketika 50-80, masih ada kemungkinan luka berat tapi tidak mati. Dibandingkan dengan itu, kekuatan dan kecepatan saya sangat kecil, bagaimana bisa membunuh kamu lagi pula? Kamu laki-laki, saya perempuan. Kekuatan dan kecepatan kamu jauh lebih tinggi dari saya. Jika kita berdua ingin ada satu orang yang membunuh yang lain, maka itu kamu yang ingin membunuh saya. Bukan itu. Tidak mengerti ya? Bukan kamu tunggu sebentar. Saya tidak mau dengar kamu bicara banyak. Semester lalu kamu membuat saya muntah sampai kotor. Kotoran itu sekarang masih tidak bisa dicuci, bagaimana kita hitung ini? Itu kamu sendiri yang muntah, apa hubungannya dengan saya? Apakah kamu tidak mau mengaku?
Bawa ke Binatu saja. Tunggu sebentar, 100.000 kamu kasih ke pengemis ya. Itu saya pakai Versace edisi terbatas. 100.000 bagaimana bisa mencucinya? Mas, kamu tidak punya pengetahuan umum ya? Apapun mereknya. Harga Binatu sama saja. Saya tidak peduli, saya harus membuat kamu mencucinya dengan tangan. Dan sebelumnya ada babi hutan berjanggut. Setiap hari mengganggu saya tidak perlu berpikir. Pasti itu kamu yang lakukan, mengganggu saya saja sudah. Bahkan bilang saya pacar kamu, saya muntah. Saya mau kamu ya. Saya muntah, saya juga tidak mau kamu. Kamu laki-laki besar kenapa begitu cerewet ya? Kan cuma cuci baju aja, bawa ke sini aku yang cuciin. Tapi soal telepon tadi itu, anggap aja kamu lagi bantu orang. Bantu saya pa, biwek seneng saya pa. Lihat nih sekarang Yan Xiaochen sama Shen Hou udah jadian. Aku jadi keluarga pihak cewek, kamu keluarga pihak cowok. Kita berdua jadi besan perseteruan kita. Kan udah selesai aja. Apalagi susah-susah lepas dari satu ibu mertua. Cowok yang cengeng aku nggak mau ketemu. Satu lagi yang aneh, kamu setuju kan? Iya dong. MMA. Tunggu dulu, kamu bandingin aku sama babi hutan berjanggut itu ya? Gimana kamu tahu? Dia babi hutan berjanggut udah pasti. Aku udah video call sama dia, hampir muntah. Nama WeChat-nya apa tadi? Babi beruang atau babi? Kamu tunggu dulu. Jangan gerak dari sini. Mau ngapain? Aku langsung bawa bajunya ke sini 50 buat kamu cuci. Aku takut kamu nggak ngaku, jangan pergi. Denger nggak, jangan gerak. Tunggu aku. Aku tunggu, cepat ya. Ngapain aku nungguin kamu? Orangnya mana? Kabur lagi. Siapa yang bilang kabur? Lumayan kamu masih punya hati. Ngapain kamu ikutin aku? Aku harus pastiin kamu nggak langsung buang, aku harus ikut kamu ke asrama. Yakin kamu mau ikutin aku? Tentu aja mau. Benar-benar yakin? Tentu saja. Nggak yakin bukan? Asrama cewek itu nggak baik. Kali ini aku nggak ikut kamu masuk, bawa aja bajunya pulang, cuci yang bener. Cuci dengan hati-hati, mahal tuh, aku lihat kamu masuk aja yuk. Apa? Tante. Kamu lagi ya? Waktu itu salah paham sama tante. Teman kamu kita berdua. Wei Tong. Dia nggak kenal kamu. Enggak kok, ayo tante datang. Kenalan dulu sama tante. Berhenti dulu. Lihat rambutku ini nggak mau lulus, aku bantu rapikan. Ayo, sudah selesai. Tunggu aku sebentar, cepat, Sian, kamu sudah kembali. Baju kamu ada di sana, cepat ganti. Terima kasih. Coba lihat gimana, bagus. Aku baru lihat Chongshan nangis di sana. Apa dia nggak tega sama semuanya? Dia sih soalnya begitu dia dapat ijazah. Harus balik ke timur laut, balik juga nggak ada kerjaan. Kalau mau balik ke Shanghai lagi nggak tahu kapan. Menurutku dia mungkin bukan nggak tega sama seseorang, tapi nggak tega sama Shanghai. Benar-benar begitu lulus langsung nganggur. Kalian sih beruntung bisa terus tinggal di sini. Kalau aku nggak bisa cari kerja lagi, harus balik ke kampung halaman. Kamu nggak tahu waktu aku dulu masuk ke Shanghai bangganya bukan main. Nggak nyangka lulus langsung kena tamparan. Kembali ke asal. Masih ada waktu kok, siapa tahu. Waktu kamu dapat ijazah udah dapat kerja. Jangan bercanda kalian ini. Sudah sukses semua. Mana bisa merti perasaanku. Kian mana? Baru ganti baju langsung turun. Kalian ngapain lama-lama, mau foto nih? Aku gimana? Boleh. Cepat, ayo. Aku ganteng Untuk gak? masa muda nggak berakhir mimpi nggak terpisah. Untuk masa muda nggak berakhir mimpi nggak terpisah. Kita lulus. Benar, Kalian tunggu lulus. sebentar, Kalian jangan dekat, gerak. kita lulus. Jangan Untuk gerak, masa muda nggak berdiri berakhir, di kita sana, Shen Hou. Dekat-dekat, kita Lihat lulus. ke belakang. Dekat-dekat. Bagus, sekarang kan harusnya ciuman. Di sini, ciuman, cepat. Ciuman musim lulus, ciuman nggak berakhir. Mimpi, kenapa aku harus cium buat kalian lihat musim lulus kan? Dong, jangan nakal. Boleh kan, boleh, Xiaochen Futon kita. Ayo. Kita foto sekamar, ayo. Ayo masa muda kira-kira, agak, rendebar tulaisan de belakang kelehitin kita lulus. Ayo 1, 2, 3, ayo, 3, 2, 3. Satu lagi, ganti pose lagi. Cengkeh, fotoin kita juga. Ayo, aku fotoin kamu, ayo fotoin kita sekamar.
Ayo Wei Tong, cepat-cepat. Ayo cepat ya kaki, tunjukkan kakimu. Kian, ayo cepat ambil foto. Ayo cepat. Ayo kalian duluan ambil fotonya cepat-cepat. Ayo cepat sedikit, jangan terlalu kaku, tunjukkan kakimu. Kaki-kaki jurusan perdagangan internasional, jurusan keuangan. Foto kelulusan diambil. Ayo cepat-cepat semua berbaris rapi. Berdiri di tengah, oke ayo. Berdiri di tengah, permisi sebentar. Semua cari celah ya. Ayo 3, 2, 3, 2, 1. Rantai klinik gigi. JAW. AWS. Kian kami mau makan siang nanti di restoran Jepang di bawah, nggak ke kantin, mau ikut? Boleh. Ayo pergi. Semuanya, saya ingin mengumumkan sesuatu. Ini kabar baik untuk magang ke Amerika Serikat kali ini. Pak Menteri Jiang, saya punya pertanyaan. Duduk dulu, saya belum selesai bicara. Untuk peserta magang ke Amerika Serikat kali ini, perusahaan sudah memutuskan. Xian, setelah kamu masuk ke perusahaan, prestasi yang kamu dapat saya percaya. Semua orang sudah melihatnya. Jadi untuk departemen kita kali ini, yang terpilih untuk magang di kantor pusat Amerika Serikat adalah kamu. Yan Xian, semangat ya. Selamat ya, selamat. Ingat, traktir semua orang makan. Bagikan keberuntunganmu. Ya, Xian mau traktir kita apa? Di restoran Jepang di bawah saja, Xian, tunggu kabar waktu ya. Ya, di restoran Jepang bawah saja, ayo pergi yuk. Nggak angkat telepon? Halo, Yan Xian, saya sendiri. saya mahasiswa, pasca sarjana Profesor Wang Wanli, dari jurusan Ekonomi Makro. Halo, Selamat siang. apakah kamu bisa datang ke kantor Profesor Wang sekarang? Masih di luar kampus. Kalau begitu saya pulang sekarang. Baik, Sampai jumpa. Aku pulang ke sekolah dulu, Kian. Senior, masuklah. Udah tahu kan kenapa aku minta kamu datang? Lembar ujian Shenhou sama lembar ujian kamu. Tulisan tanganmu sama persis. Lihat sendiri, kamu tahu kan sekolah punya aturan. Kalau ketahuan nyontek langsung dikeluarin. Yan Xiaochen, aku udah lihat. Semua nilai pelajaran kamu. Sangat bagus, semuanya bagus. Kamu juga udah masuk perusahaan terbaik buat magang. Kayak Shenhou. Bolos kelas nggak ikut ujian, orang kayak gitu. Aku nggak heran dia ngelakuin hal kayak gini. Tapi kamu bener-bener nggak tahu cara jaga diri. Kamu pikir-pikir baik-baik. Kamu tulis surat pengakuan salah yang tulus. Biar bisa dipertimbangkan buat hukuman ringan. gimana aku harus nulisnya? Diancam, makanya kamu bikin kesalahan besar. Kalau kalian mau aku nyalahin semuanya ke dia. Ini bukan nyalahin kalau bukan karena dia.
Kamu yang pinter gini mana mungkin nyontek. Maaf ya, senior. Yan Xiaochen, kenapa kamu nggak ngerti? Nilai kamu sekarang susah didapetin jangan karena impulsif. Sama salah paham ngerusak masa depan kamu. Gini aku kasih waktu, sehari sebelum pulang besok. Semoga kamu bisa mikir jernih. Terima kasih, senior. Xiao, pulang bukan dengerin Bapak pulang. Bapak yang pergi. Kamu pulang. Bapak. Xiao, Bapak pasti bikin kamu. Sekolah di sekolah yang kamu suka. Ngapain yang kamu suka? Itu Fang Jie ya? Orang mati nggak bisa hidup lagi. Kamu kayak gini juga nggak baik. Badan bisa hancur. Xiaen, biarin mama kamu. Aku udah masak. Ini rumah Yan Xiaochen kan? Surat penerimaan kamu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau saja kamu tidak begitu nekat.
Pasti ingin kuliah di Shanghai. Ayahmu tidak akan pergi ke dinas pendidikan. Tidak akan mengalami kecelakaan. Ayahmu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan benda sialan ini. Kamu benar-benar pembawa sial. Kami berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kamu juga pembunuhnya. Mama, Kamu benar-benar pembawa sial. Mama, Kamu pembawa sial. Kami berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Berutang padamu. Mama. Jangan ambil. Seluruh dunia, seluruh dunia. Xiao, kamu di mana di asrama? Xiao. Kamu sudah tahu semuanya. Jangan panik, aku segera sampai di asrama. Tunggu aku ya. Bisa ngebut sedikit. Lagi pula buat apa ngebut, kamu sudah punya ide. Halo Mama. Aku tahu aku akan segera pulang. Cepetannya. Oke.